Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salabah bin Hatib dikisahkan sebagai seorang hamba yang zakatnya ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salabah bin Hatib adalah orang yang taat beribadah, rajin dalam mendirikan sholat dan menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang menyebabkan zakat Salabah ditolak? Diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat muslim untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi ada saja yang mengingkari dan tidak menjalankan perintah itu, termasuk Salabah. Salabah dikenal sebagai orang yang memiliki kehidupan yang susah serta harta yang terbatas. Dia terkadang mengenakan pakaian untuk ibadah secara bergantian bersama sang istri. Pada suatu hari, selepas Salabah melakukan sholat, dia langsung keluar dari masjid tanpa berdoa terlebih dahulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Mengapa setelah sholat engkau bersikap seperti orang munafik yang terburu-buru keluar masjid?" Kemudian Salabah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar karena saya dan istri saya hanya memiliki selembar pakaian untuk ibadah yang sedang saya pakai ini. Jadi saya menggunakan pakaian ini sedangkan istri saya menunggu di rumah. Lalu saya menjumpainya untuk memakai pakaian ini untuk sholat. Oleh sebab itu doakanlah saya agar dikaruniai harta melimpah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Salabah, sesungguhnya harta yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada harta banyak yang tidak bersyukur." Ketika Salabah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia selalu meminta untuk didoakan agar menjadi orang yang kaya. Di suatu hari, Salabah datang lagi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar Allah melimpahkan harta kepadaku." Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau mempunyai teladan baik pada diri Rasulullah? Demi Allah, seandainya saya ingin mengubah gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya itu akan terjadi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan Salabah untuk didoakan. Rasulullah berharap dia bisa mensyukuri atas rezeki yang dimilikinya. Pada hari berikutnya, Salabah kembali mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar dikaruniai harta melimpah. Demi Zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku, pasti aku akan memberikan hak-hak kepada yang berhak." Kemudian Rasulullah bersedia mendoakan Salabah agar diberi harta yang melimpah. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan sepasang kambing yang pada akhirnya berkembang sangat pesat. Kambing yang diberikan Rasulullah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berbeda dengan kambing-kambing lainnya. Kambing ini layaknya ulat yang berkembang biak secara pesat dan banyak dalam waktu yang singkat. Dari hasil pengembang biakan itu seluruh kota penuh dengan kambing Salabah. Dia pun kemudian berpindah kota ke kota lainnya. Karena kambing-kambing yang terus berkembang biak, akhirnya Salabah bermukim di desa agar memiliki cukup ruang untuk beternak kambing. Semakin hari kambing-kambing milik Salabah semakin banyak. Dia pun mulai sibuk dengan kegiatan barunya. Saking sibuknya, Salabah seringkali tidak mengikuti majelis dan sholat berjamaah. Lama-kelamaan, Salabah hanya datang ke masjid ketika sholat Jumat, yang pada akhirnya dia benar-benar tidak lagi datang ke masjid untuk sholat. Lalu, pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat kepada Salabah. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Apa yang dikerjakan Salabah?" Para sahabat menjawab, "Dia memelihara kambing yang banyaknya memenuhi desa, ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Celakalah Salabah.
Selang waktu kemudian Allah memerintahkan ibadah zakat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 2 orang untuk memungut harta zakat. 2 orang itu disambut baik oleh masyarakat yang hendak memberikan harta zakatnya. Mereka juga bertemu dengan Salabah dan meminta zakatnya, namun Salabah tidak bersedia memberikan zakat, dia malah menghina. Salabah berkata, "Ini tidak lain adalah upeti. Kalian pulanglah agar saya bisa mempertimbangkan lagi." Ketika mereka berdua pulang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mereka berdua bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah Salabah." Kemudian Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-76 yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang lelaki yang merupakan kerabat Salabah yang mendengarkan. Dia pun segera pulang untuk menemui Salabah dan berkata, "Celakalah engkau Salabah, sebab Allah telah menurunkan ayat yang telah mengatakan seperti ini." Setelah Salabah mendengarkan itu, dia segera pergi untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa zakatnya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu." Pada saat itu juga Salabah menaburkan tanah ke atas kepalanya sebagai penyesalannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu karena perbuatanmu sendiri, sebab aku telah memerintahkanmu akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Salabah datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Namun, Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya dan berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia menerima darimu. Bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Pada masa khilafah Sayyidina Umar, Salabah datang lagi untuk membawa zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Umar pun menjawab, "Beliau berdua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya darimu. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya?" Kemudian di masa pemerintahan khilafah Sayyidina Utsman, dia kembali datang untuk memberikan zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Utsman juga menjawab, "Beliau tidak bersedia menerima zakat darimu. Bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Beliau pun menolaknya. Sampai saat Salabah meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, zakatnya belum juga diterima. Sobat beriman embun ilmu, semoga kita mendapatkan pelajaran penting dari pembahasan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari embun ilmu. Wallahu a'lam bishawab.